Komedi Sunday juga pecah kan, sempet juga. Komedi Sunday ini Surabaya, sempat pecah. Terus, nah waktu itu karena saya yang paling deket sama Dono kan udah kenal Dono. Iya. Ini udah beda Mas Dono, udah nggak kayak dulu gitu. Cuman teman-teman yang lain masih. Oh dulu sempat pada kayak apaan sih Dono nih belagu orangnya gitu. Ini semua tentang egonya dia aja gitu. Ada omongan gitu. Pertama kali Komedi Sunday pengen dibikin tuh. Udah bikin. Udah bikin. Pecah. Terus akhirnya. Awalnya emang siapa sih Komedi Sunday? Dono, saya, Karjo, Aji, Nope sama Pras. Nope, manusia goblok, kosong ya. Nggak ada otaknya itu. Iya. Nah itu terus, saya Surabaya ya benar. Surabaya bang. Saya mikir, ini Mas Dono nggak tahu masalahnya teman-teman nih. Wah, mending kita kumpul. Teman-teman tuh anak-anak Surabaya. Yang lain, Komedi Sunday yang lain tadi, Karjo, Aji. Okay. Lalu saya kumpulin, udah ngobrol di situ. Akhirnya itu juga titik balik Mas Dono juga kayaknya. Akhirnya bisa mendengarkan orang dan sampai sekarang. Oh tadinya dia nggak dengerin orang? Nggak mau, Mas Dono tuh kaku banget bang. Gimana sih? Dia kakunya gimana pengen lo inget? Kalau udah idealisnya dia ya udah dia gitu. Jadi, ada dulu undercover, Surabaya undercover tuh pokoknya saya, Mas Dono kan suka ngeklaim gitu kan dulu kan. Jangan ikut kompetisi TV. Iya dia suka gitu tuh. Show lokal yang nggak perlu bantuan komunitas waktu itu. Nah, mungkin anak-anak komunitas udah oke aja. Cuman ketika open mic Mas Dono naruh poster di ini. Mungkin yang dimaksud Mas Dono aku nggak butuh komunitas adalah nggak jualan pakai akun komunitas. Oh. Gitu loh. Tapi anak komunitas Surabaya lu nggak butuh kita nih. Nggak butuh kita ya udah. Ternyata ada poster open mic. Waktu open mic ada posternya Dono. Lah katanya nggak butuh komunitas. Nah gitu suka gitu. Berarti Dono sempet sama Surabaya sendiri pun sempet disebelin. Sempet disebelin. Bangsat. Kalau yang orang nggak ngerti Mas Dono berantem pasti bang. Iya. Untungnya saya paham karena memang temennya Abu juga kan? Oh, bukan ya? Enggak nyabu bang. Dia kurir doang. Karena dekat. Pantesan Dono respect sama lu juga, maksudnya sampai ngebela lu untuk berhenti di Twitter. Iya, karena kan secara ininya sama bang, kita selengeannya sama sefrekuensi, jadi saling ngingetin gitu. Sekarang enaknya kalau harganya Dono segini, ini klien nggak mau, udah pasti turun ke saya. Oh gitu. Gitu ya. Pantes lo bela Dono mulu. Iya. Makanya ikhlas aja gua. Iya. Tapi berarti titik balik Dono tuh ketika mediasi ngobrol akhirnya Komedi Sunday dan Dono dan Surabaya jadi baikan lagi. Akhirnya tuh Mas Dono udah bijak banget sampai hari ini. Ini sekarang jadi beda sih. Iya beda sama dulu kan. Juga beda kayaknya. Beda. Dulu emang menyebalkan dan Dono mengaku itu ya? Iya. Ngeselin aku dulu gitu. Nggak mau dengerin orang katanya, ya gimana? Nah, itu kan Komedi Sunday kan sama komedi Surabaya. Komedi Sunday sama stand up Surabaya kan beda kan? Beda. Terus sempet cekcok juga nggak sih? Maksudnya, ada. Ini ngapain sih nih bikin Komedi Sunday, kan ada stand up Surabaya. Cuman ya kalau lu mau hidup di industri ini, asik. Ini nih, dengerin nih. Lu harus out of the box ya. Wih. Lu nggak pantas ngomong bahasa Jakarta anjing. Iya bang. Masa kalau pengen maju, awal ini Komedi Sunday dibeli sama MLI. Saya satu-satunya orang yang nolak. Oh gitu. Iya. Gimana tuh? Jadi karena apa lu tolak? Nggak respect sama Bang Patrick. Gitu. Karena nggak respect. Lu denger gosip-gosip aja. Belum kenal dan belum tahu manajemen bisnisnya ada tuh Bang Pat. Lu sebelah sama Patrick kenapa emang? Apa yang lu dengerin? Nah itu kayak memanfaatkan komunitas buat bisnisnya dia dan lain gitu kan dia kan. Nah itu bang. Lu dengernya gitu, terus langsung sampai 3 kali tuh MLI ke Surabaya. Pertama Baipun Gian dateng. Gian Luigi. Tetap aku nggak respect sama Bang Pet, nggak usah gitu. Itu lu belum kenal posisinya. Belum kenal. Sama anak-anak juga kan. Anak-anak udah ya udah nih Firza nggak mau gimana gitu. Sampai Bang Pet sendiri yang dateng. Si Dono tuh pas lu ngeliat lu nggak mau gimana tuh reaksinya? Ya coba untuk yakinin, tapi ya udah namanya orang nggak ini kan. Akhirnya Patrick datang. Gokil, sampai ke Surabaya. Demi Firza. Demi saya. Gokil emang Firza idol. Enggak, saya. Lu. Aku kenapa tiba-tiba nyanyi di Firza idol bangset? Itu. Tuh Patrick sampai datang nemuin lu. Iya, nemuin. Terus ketika lu kenal apa tuh? Akhirnya saling bertukar pikiran tuh. Pertama kali ketemu ya gitu, saya Bang mohon maaf nih, saya datang langsung ludahin ya? Cuy gitu. Enggak Bang. Ini Bang mohon maaf nih, saya menghormati sampean. Cuman saya nggak respect sama sampean. Kan respect hormat artinya.
Iya ya. Berarti salah kata-kata loh. Salah kata Bang. Maksudnya saya menghargai. Menghargai. Ya, tapi terus terang aku udah nggak respect sama sampean gitu. Langsung. Kenapa lu nggak respect sama gua? Nggak, Bang Petri nggak gitu. Gitu. Terus gini dia. Ya udah nih, gua mau jelasin panjang lebar tentang gua, lu terlanjur nggak respect. Ya udah, aku nggak bahas itu. Kita bahas masalah profit and loss. Kamu juga orang korporasi gitu. Hitung-hitungan. Oh, dia kan ngebahas soal nggak ngebahas yang lu sebel itu. Nggak bahas sampai sekarang pun. Wah, ternyata aku yang salah dulu. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya lu memandang Patrick jadi beda juga ya? Jadi beda, cuman kan dia tetap rugi tiket pesawat, Bang. Ke Surabaya. Enggak lah, dia berarti Patrick niat itu. Iya. Pengen ngambil Comedy Sunday. Menangnya itu doang. Tiket pesawat, rugi dia. Tapi memang ternyata kalau belum kenal tuh bahaya juga ya. Kita denger gosip-gosip gitu. Jadi sebel. Nah, untungnya aku ada momen ketemu langsung. Jadi aku bisa nyampein langsung ke Patrick apa kan. gitu ya. Surabaya kan gitu kalau ngomong langsung kan. Gitu, Bang. Ya udah. Nah, sama si anak-anak Surabaya itu pas Comedy Sunday ini udah memel ini. Dia merasa pada ini enggak sih? Ngapain sih nih gitu-gitu, ada nggak sih yang dari dalam komik-komiknya ngomong gitu? Jatuhnya tuh kalau lagi ada iri-irian gitu. Kalau iri kita nggak tahu Bang ya, karena kan hati seseorang siapa yang bisa menyangka. Emang efek narkoba tuh kadang. McDini tuh suka gini juga tiba-tiba. Emang sama semuanya. Mungkin lu kalau punya teman tiba-tiba suka ngomong bijak lah yang ngobrol. Nah tuh kayaknya pakai narkoba dulu. Iya Bang. Sampai mana tadi? Itu ada yang ngiri nggak atau? Oh ya. Sempet slack atau apa? Kalau ngiri sebelum kan yang awal-awal udah tuh karena Dono. Baikan lagi. Nah setelah itu ada lagi nggak irisan-irisan itu? Yang jadi masalah kan kembali lagi ke gimana stand up ini bisa menghidupi kamu. Nah mungkin kalau orang yang udah ada di Comedy Sunday udah paham nih gitu. Gimana karya kita yang menghidupi kita, bukan kita kerja terus tetap berkarya gitu kan, salah. Kalau ini Arya. Ini karya nih, gitu kan Bang. Bener. Terus kadang ada problem apa yang misalnya itu menguntungkan secara korporasi tapi secara komunitas dia nggak masuk ke syarat-syaratnya. Nah kami yang Comedy Sunday ini ngambil gitu, coba ambil aja tuh sarannya gitu. Cuman karena kacamatanya sama nih dari yang korporasi jadinya ini kenapa sih Comedy Sunday kok ini gitu sih. Anak-anak Comedy Sunday gitu. Udah ada anak-anak Comedy Sunday sama anak-anak Surabaya gitu udah beda ya? Beda Bang. Tapi ya kembali lagi ya yang akhirnya yang dianu juga yang dimintain saran ujung-ujungnya juga Karim. Karjo Karim Syadmiko, dia yang suka nengahin kalau komunitas ini. Kalau komunitas lagi sekarang sebel, nengahin. Nggak sebel, ada masalah karena ulahnya sendiri gitu. Karim yang suka bikin masalah siapa di Surabaya? Nanti disensor Bang. Ini kata-kata ini yang disensor. Oh kata-kata ini disensor. Nah kata-kata gue yang disensor tadi nggak usah. Itu ada lah komik. Siapa dia itu? Komik dari Madura, cuman bikin nggak sebelum kita bahas dia bikin masalah yang bikin sebel banget apa? Itu show-nya Bang Oki Rengga. Oki Rengga. Bikin show di Surabaya. Kan mau bikin show, Bang Oki nawarin komunitas. Nah komunitas sekarang emang lagi nggak ada struktural ketua dan lain-lain. Cuman JP doang Fuad tuh. Oh di Surabaya belum ada ketuanya? Nggak ada yang mau. Nah CP doang si Fuad, Bang Oki tanya nih, Fuad ngelempar di grup, baru ada 4 atau 5 saya lupa yang ambil gitu. Cuman kan harus melalui forum. Iya. Semua harus setuju gitu. Nah si Fuad ini langsung ngiyain. Karena hanya 4 orang itu yang mau pada. Emang jumlahnya 4 orang? Enggak Bang, banyak Surabaya, banyak. Terus pas rapat nggak jadi ngambil karena akan ada event terdekat yang takutnya ntar nabrak malah bentrok. Segen sama Bang Oki kan. Iya. Nah itu akhirnya Fuad sendiri yang merasa ini live group gitu. Oh dia pernah live group? Live group dia. Terus masuk lagi nggak? Nggak ada yang masukin. Sempat dimasukin tapi tetap malah dimaki-maki sama yang tua tuh. Udah cabut. Itu berarti akhirnya si Oki nggak jadi bikin show di Surabaya dong? Nah nggak tahu tuh Bang kabarnya. Kayaknya diambil Hehe deh. Hehe Mas Angga. Yang megang Bang Panji waktu ada nyebrang. Ini lagi. Hehe. Itu siapanya itu? Bener namanya Hehe manajemen gitu-gitu. Hehe live. Itu Mas Angga. Berarti ada Ernest versi KW di situ ya? Ada Bang Ernest. Dia Pamungkas, dia versi KW. Semuanya mirip. Ada Ari Ribonding. Anjing. Ari Ribo, semuanya kebalikannya. Oh karena diambil sama si Hehe itu? Diambil sama Hehe kayaknya. Kayaknya sih tapi belum pasti juga. Nah itu kayak gitu-gitu. Terus
dia yang nge-tweet yang tadi. Iya, tadi gue bahas tuh, gue pernah sempat baca tuh. Dibaca ini kan, kalau ikut kompetisi nasional mending komik daerah nggak usah ikut karena yang menang pasti komik nasional gitu. Itu maksudnya apa tuh, kompetisi apa tuh? Karena dia kalah di kompetisi itu, Daihatsu kalau nggak salah. Oh, yang di Instagram? Iya kayaknya. Nah itu, Arif yang datang. Arif Alfiansa datang. Emang nggak lucu goblok. Terus dia gimana pas digituin? Tapi nggak langsung ngomong ke Fuad waktu komunitas ada ini. Oh, nggak ada. Dia ngomongnya ke anak-anak. Harusnya emang langsung nyikat gitu, cuman karena nggak ada beliaunya. Kenapa dia ngomong gitu sih? Kalah. Karena kalah, kecewa. Kecewa dan lain. Harusnya kan kecewa bikin lagu ya. Bikin tweet. Itu kalau musisi. Iya sih bang. Dia kan stand up juga katanya nggak lucu-lucu. Dulu. Kan kata lu kalau komik Surabaya kalau nggak lucu digoblokin. Iya langsung digoblokin. Nah saya juga termasuk itu, dikontolin gitu, nggak di ini. Dikasih kontrol gitu. Enggak gitu bang. Bikin saya lunti. Gua kira dikontrolin tuh digituin. Oh, dikontrol dikata-katain. Iya, kata-katain. Apa tadi ini, Bas? Nggak lucu-lucu. Oh, nggak lucu-lucu. Terus dengan treatment gitu ternyata generasinya udah beda kan. Nah, dia malah ngambek terus bikin kubu. Oh, dia akhirnya bikin kubu sendiri. Bikin kubu sendiri yang notabene orang-orang nggak lucu juga. Tapi di antara kubu itu Fuad survive banget. Sekarang dia raja lomba di Surabaya. Oh, dia ngambil lomba-lomba tuh dia yang kuasain. Dia terakhir beca hias apa ya? Beca hias. Gua kira lomba stand up. Gua pikir lomba beca hias. Enggak, ternyata kaliannya memang bukan lawak ya, menghias beca. Pantes tadi gue liat banyak beca bagus. Baik. Anjing. Lomba beca hias. Lomba stand up. Tapi di beca hias. Finalnya tuh. Raja lomba bang pokoknya. Oh dia semua lomba di Surabaya disabet lah sama dia. Senior aja habis sama dia. Emang overnya lucu kali ya? Lucu banget. Untuk sekarang lucu banget. Dan dia sempat berterima kasih juga. Ya Mas Firza ternyata saat itu nggak benci aku gitu. Ya saya jadi kayak Canun gitu aja. Jadi tiba-tiba jadi Canun anjing. Ya selama ini ada maknanya setiap langkahku. Cie. Bangsa. Kenapa? Anjing emang efek narkoba ya. Tiba-tiba jadi Canun. Tapi berarti sekarang Surabaya sama Komedi Sunday udah baik-baik aja lah ya? Nggak ada ini bang. Orang yang terbaik di open mic kadang kita ambilin. Oh nggak pernah sekarang Komedi Sunday siapa aja sih? Apa? Lu, saya, Dono, Karjo, Aji. Nah, terus yang terbaik kalau ngambilin siapa aja tuh? Ada Renaldi tapi mampus juga ternyata di konten. Oh. Terus Dani, kita kan tiap bulan ada event off air bang. Dani Aditya? Bukan, Dani Aditya mah siapa yang mau ngambil? Kursinya siapa tahu bagus. Iya. Kursinya Dani nggak diambil, didorong bang. Anjing lemparin paku ya? Wah bocor bannya. Itu. Apa tadi itu? Dani yang lu ambilin? Dani Surabaya ada itu kita ambilin ya. Oh lu kombinasi itu ngambil bikin konten. Kalau bagus di off air kita coba konten, develop konten gitu. Tapi yang berarti ngasih jalan juga buat ini. Yang tetapnya lu berempat? Tetapnya yang untuk sementara saya kalau untuk konten talentnya. Sama Dono? Sama Dono. Tapi Mas Dono kan fokusnya kontennya dia talent MLI gitu. Silaturahmi. Enggak dong, silaturahmi mustaqim. Si Nope kenapa cabut dari Komedi Sunday? Nope karena waktu kita bikin komit, Nope tuh anjing bang. Dirantai dong. Iya. Terakhir sih gigit orang. Anjing. Nope itu anjing bang, kita udah ada kerjaan dari Surabaya. Jam 7 besok streaming Samara gitu. Dari MLI. Samara DKI bukan sih? Iya. Bukan. Kayaknya bukan ya. Kalau otakku kasih Samara DKI muncul perempuan. Yang perempuan itu bukan? Iya, bukan berarti. Samara platform. Oh, oke. Jam 9 streaming. Streaming Nopek datang jam 11. Sambil nuntun motor itu. Ini bensin habis.
Udah kesiangan, bensin habis. Bangsa. Dan itu terjadi berulang-ulang gitu. Berulang-ulang ya? Berulang-ulang, makanya. Oh dia emang ternyata telatnya tuh sering. Sering, ngopek tuh nggak Bangsat, punya ngopek. kedisiplinan dia. Gue kira sekali-sekali doang. Gue pernah sama dia telat juga. Telat kan? Bener bang. Anjing. Ya udah, kalau di Jakarta ini udah bagus dia di Jakarta karena segen semua kan circle-nya. Dia segen sama circle. Dia kan ikut Suci ini ya. Suca. Suca kan keluar duluan tuh karena berantem kan. Oh ya. Kalau Suci kan Suci 1X, dia kan nginep di hotel tuh. Gue pernah ke hotelnya yang tempat kamar dia. Bener. Busuk banget kamar anjing. Itu sampah semua isinya. Iya emang gitu. Anjing kata gue. Sampai panuan. Anjing. Tangannya panuan. Gue dari situ mau numpang tidur, gak jadi lu langsung seger gue anjing. Berantakan banget sumpah si Nope. Nyabu ya? Enggak. Kok nggak bisa tidur? Bukan, karena berantakan. Iya, Emang yang nyabu efeknya nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur bang. Apa aja sih efeknya nyabu? Ini. Nggak bisa tidur, terus Saya dulu nggak bisa tidur, terus cepet banget nih otak mikir bang. Saya pernah main di TV lokal sama Dono sama senior-senior yang lain nih, tapi saya belum dapat nama di Surabaya. Itu acara offer dari awal sampai akhir saya babat semua tuh ini punchline-nya, celetukannya. Nggak ada yang tahu saya habis narkoba. Semuanya netral. Tapi katanya kalau itu matanya kosong ya? Apanya? Ciri-cirinya tuh matanya kosong. Nggak mata kosong. Terus lu nggak pernah lapar ya? Apa-apa gitu? Ya, lapar nggak bisa makan. Terus bikin lagu gitu. Tiba-tiba bikin lagu? Iya. Bagus, Ada bang, nggak bagus. percaya. Aduh, HP di sana. Apa lagunya apa? Saya kemarin Sabu. Enggak. Aku cinta sabu. Pokoknya berkarya aja gitu bang, karena passionnya berkarya kan. Kalau bersih-bersih ya bersih-bersih terus. Gitu. Oh gitu efeknya. Emang Contoh kayak gitu. udah berhenti. Dan nggak ada ini. Ya. Lu pun kayaknya kalau masih make nggak diincer sama BNN. Kenapa? Wah, nggak ada duit kayaknya. Iya. Cari yang duitnya banyak. Ntar di ini ditangkep ngerepotin Dono juga. Iya. Berarti sekarang Firza udah di kontennya masih bikin di Surabaya berarti ya? Masih di Surabaya bang. Podcast kirim aja ke Jakarta ya? Podcast kirim ke Jakarta sama Mas Dono juga. Kalau Jakarta, kalau lo ke Jakarta berarti ada kerjaan-kerjaannya di sini kan? Belum ada rencana netap? Enggak, kalau netap di sini kayaknya bang, anak suka takut naik pesawat saya. Kenapa? Takut jatuh. Ya kan nggak apa-apa jatuh. Yeay, nggak apa-apa jatuh. Kalau nggak apa finalis nation. Iya, kan pasti meninggi bang. Apa meninggi? Jatuh meninggi. Gitu. Iya. Gitu, Firza. Terima kasih udah main ke Gibah season 2 episode pertama. Ini baru tahu lu, gue tiba-tiba lu makin narkoba sejujurnya tadi kulihat kok ada pelintingan gak? Enggak ada bang. Enggak. Oh enggak ada ya? Bahaya. Ini apa ini? Oh enggak? Enggak, bukan. Oh karpet. Karpet doang. Deg-degannya masih ya. Terima kasih sudah main ke Gibah. Nih gue lagi mampir ke kantornya MLI. Pengen siaran lagi kita bajak. Soal Coki lagi sibuk ini kan, pengen bikin special show. Ya benar. Ternyata Muslim juga. Gimana sih Muslim sekarang? Muslim nggak tahu, lagi sholat. Lagi sholat. Dia seharian. Itu mah bener banget ya. Itu kejadian yang bener, sibuknya nggak. Pas Muslim pertama kali masuk MLI, pada ada cekcok itu nggak di Surabaya? Nggak ada, Surabaya kan sebenarnya nggak peduli. Nggak peduli juga? Nggak peduli. Cuman kalau udah terlalu ngancam nama komunitas baru tuh. Oh baru sempat baru ini. Iya. Oke. Yaudah, Firza, thank you sekali lagi udah main ke Gibah. Di Gibah itu terakhirnya selalu ada gosip rahasia. Gila. Lu harus kasih satu gosip rahasia, yang lama boleh, yang baru juga nggak apa-apa. Tapi lu samarin namanya. Di Surabaya? Di Surabaya bebas, pokoknya bebas. Gosipnya apa? Silahkan, Firza. Ada komik senior di Surabaya itu yang nggak pernah lucu, stand up. Nggak pernah stand up, nggak pernah lucu? Pokoknya kalau dia stand up penonton hening aja. Padahal kan ngebom. Iya. Pikir dia dihormati. Benderanya dihormati. Pada diem kan ngebom ya. Tapi kalau misalnya ini ngasih teknik kayak tiba-tiba dia combo teknik. Ini harusnya ini di callback aja gini. Sok-sokan tak. Tapi ada tuh di Surabaya tuh. Masih. Terus, masih aktif nggak? Masih aktif. Terus kadang kalau misalnya ini apa namanya? Jadi strukturnya gitu, anak baru kombut sama dia. Terus kok nggak lucu-lucu gitu ya nih materi ya. Terus Pak, anjing aku juga nggak tahu lihat Mas ini stand up gitu. Jadi dikomputin malah tambah nggak lucu ya gitu. Iya, tekniknya benar, cuman kan ada punchline-nya, selera humornya pasti beda. Tesnya kan beda gitu. Ada bang. Siapakah komik itu? Silakan tebak sendiri.
Oke, thank you Firza. Makasih ya Bang Arya. Sampai ketemu lagi nanti. Dono, gue tunggu di Gibah. Kemarin nggak sempet sama Dono. Sayang banget. Nanti kita. Paling gibahin saya. Dadah semua.